Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat KPI. Semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh semangat dan rasa bahagia. Kampus News kembali hadir menemani Anda dalam edisi Kampus News petang hari ini untuk menyuguhkan rangkaian informasi yang relevan, aktual, serta dapat dipercaya seputar aktivitas dunia kampus. Bersama saya Muhammad Iksanul Fikri, inilah Kampus News selengkapnya. Ya, pemirsa, melaporkan langsung perkembangan terbaru mengenai perubahan wajah kawasan Royal di Kota Serang yang kini resmi bertransformasi menjadi Braga. Sebuah kawasan yang digadang-gadang menjadi destinasi baru layaknya Braga Bandung atau Malioboro Yogyakarta. Namun di balik pembangunan yang terlibat megah dan menjanjikan, ada kisah lain yang tidak boleh kita abaikan. Saya bersama tim melakukan liputan, wawancara hingga observasi lapangan dalam 1 minggu terakhir untuk melihat dampak lokasi pembangunan ini terhadap UMKM dan pedagang kaki lima. Beberapa minggu terakhir saya terjun langsung ke lapangan bersama teman-teman kelompok 1. Kami melakukan syuting di kawasan pembangunan Braga, di Pasar Pandean, di rumah Pak RW, serta di beberapa titik yang menjadi lokasi relokasi pedagang. Yang kami temukan cukup memprihatinkan. Sejak kawasan Royal berubah menjadi Braga, UMKM dan PKL sebelumnya berjualan di area Royal dipindahkan ke Pasar Kepandean. Namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa mobilitas pengunjung di sana sangat rendah. Banyak pedagang mengeluhkan sepinya pembeli, bahkan beberapa hari ini mereka tidak mendapatkan pemasukan sama sekali. Salah satu pedagang yang saya wawancarai mengakui bahwa sebelum relokasi mereka bisa menjual cukup banyak setiap harinya. Namun setelah dipindah ke Pasar Kepandean, omset mereka turun secara drastis, jauh dari cukup untuk menutup biaya harian, bahkan sekedar untuk modal usaha berikutnya. Dari pengamatan kami, masalah ini tidak hanya disebabkan oleh tempat yang baru, tapi juga karena akses menuju Pasar Kepandean yang tidak seramai dan tidak strategis Royal sebelumnya. Tidak ada arus konsumen stabil, tidak ada kerumun alami seperti di pusat kota, tidak ada daya tarik yang cukup untuk mendatangkan pembeli. Bahkan pada saat syuting kami mendapati beberapa kios tutup karena memilih berhenti sementara akibat terus merugi. Sebagian dari mereka berharap pemerintah memberikan solusi yang lebih manusiawi, bukan sekedar memindahkan dan melepaskan begitu saja. Di dalam proses liputan ini saya bersama kelompok melakukan kerja tim yang cukup intens. Mulai dari penyusunan konsep, pembagian job desk, pengambilan gambar, editing, hingga analisis data lapangan. Kami membagi beberapa angle suasana pembangunan Braga, aktivitas pedagang yang berkurang, kondisi lorong-lorong pasar yang sepi, hingga testimoni para pedagang yang terdampak langsung. Setiap lokasi memberikan cerita yang berbeda, namun semuanya mengarah pada suatu kesimpulan. Pada dampak pembangunan ini sangat dirasakan oleh para pelaku UMKM. Kami juga mendokumentasikan bagaimana pedagang mengeluhkan kurangnya pendampingan, minimnya promosi lokasi baru, hingga ketidaksiapan infrastruktur pasar relokasi. Hasil liputan ini bukan hanya memenuhi tugas mata kuliah, tetapi juga membuka mata saya bahwa pembangunan kota tidak boleh hanya mengedepankan keindahan saja, tetapi juga harus memikirkan kesejahteraan masyarakat yang menggantungkan hidupnya di sana. Ya pemirsa, pembangunan Braga mungkin akan menjadi ikon baru Kota Serang. Namun jangan sampai transformasi ini justru meninggalkan luka bagi para pedagang kecil yang selama ini menjadi nadi ekonomi daerah. Dari apa yang saya lihat, dengar, dan liput sendiri di lapangan, para pedagang hanya ingin satu hal, yakni tempat, memberi mereka kesempatan bertahan hidup, bukan sekedar relokasi tanpa pengunjung. Sebagai mahasiswa, sebagai jurnalis muda, saya percaya bahwa tugas kita bukan hanya memberitakan apa yang indah, tetapi juga menyuarakan apa yang perlu diperbaiki. Suara para UMKM ini harus sampai ke pihak yang berwenang agar solusi bisa segera diberikan dan diselesaikan. Demikian laporan investigasi berita edisi Kampus News petang ini. Kami sebagai mahasiswa belajar bagaimana kerja investigatif bukan sekedar mencari fakta, tetapi juga memverifikasi, menganalisis, dan menyampaikan informasi secara bertanggung jawab.
Bersama saya Muhammad Iksanul Fikri melaporkan untuk tugas liputan investigasi. Sampai jumpa pada laporan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.